tiba-tiba ada 2 orang warga yang ngelamatin saya gitu kayak saya awalnya sempat sujud juga ya kalau dari beliau kompak itu nggak ngelamun saya itu saya yakinin Pak bisa ngejamin keselamatan saya nggak, dia bisa ngejamin. Saya akhirnya dibawa ke naik motor ke lokasi halaman parkir lagi. Sudah divisum, sudah dicek semuanya. Udah visum di RSUD Karya ini. Apa yang gangguannya Pak? Untuk sekarang sih saya ini betul-betul semalam habis buruk, makanya sekarang masih sarungan Pak, sarungan terasa betul. Nah semalam saya sama Mas Wawan manajer terus Mas Ocit sempat makan nggak begitu lama muntah lagi Pak, bahkan tadi juga sarapan roti keluar lagi masih. Kan saya kebetulan orang Jawilan Pak, jadi pabrik itu ada di kecamatan saya. Cuman bedanya beda desa. Ujung sama ujung. Saya desa Junti, perbatasan Bukit Santai, Jawilan, perbatasan Meludak. Jadi ujung-ujung. Saya di lokasi seperti yang tadi sampaikan sama Riki. Saya ceritakan di luarnya aja Pak. Soalnya saya pas mau kabur, itu Riki Imron udah kabur. Saya sama Umas Anton terjepit tuh, ya. Kalau ada Hendy tuh ya, Hendy kabur ke warung, kebun juga. Nah begitu saya ngeliat menyaksikan Anton dipukul tendang. Saya ada bingung tuh, saya mau kabur apa bantuin Anton dan gitu. Soalnya kalau saya tinggal saya Anton takut kenapa-napa, tiba-tiba kalau ada kenapa-napa kan saya bertahan untuk tadinya masuknya mau ada perlawanan, cuma belum masuk banyak. Saya hanya bisa berteriak dan udah gitu kan. Dan di situ kan memang ada tua ormas. Kalau saya di situ yang di lokasi cuma 2 orang saya kenal, meskipun seorang orang Jawa. Istri saya orang Jawa, cuma saya orang Jakarta. Jadi mungkin nggak banyak yang kenal saya, cuma dua yang saya kenal. Kepala desa ada situ, kepala desa Templang, ada kelurahan situ sama Pak Ormas. Saya kenal banget. Itu coba Pak Dwi itu udah Pak Jadwal tuh keluar sempat diserang juga Pak. Memang nekat itu. Nekat Pak Menteri, nekat. Preman itu bukannya takut malah berani gitu. Mau diserang tuh. Gak tau Pak Deputi itu. Enggak serang lagi. Saya juga kaget, saya juga pada udah serang saya semua temen diintimidasi. Ngomong lagi juga Pak Amelan saya semua saya santai aja ya. Cuman ketua ormas udah deketin saya, udah pulang Bang. Balik. Jadi ini langsung gak kasih harus jawab positif. Ya memang betul Pak, kejadiannya cepet banget karena memang kita pasca wawancara doorstop itu sama Pak Deputi itu kan kita lewat samping itu, di samping tengah perjalanan ke gerbang parkiran yang lokasi dipukulin itu memang ada beberapa orang termasuk security itu media sini dulu gitu, kayak ngarahin di satu tempat gitu di parkiran itu. Nah dari situ ya kita udah mulai curiga Pak, ini agak-agak udah nggak beres nih Pak. Akhirnya ya udah beberapa teman-teman termasuk saya bilang ya udah kita ketemu di luar aja, nanti kita cabut dulu gitu, kita pulang dulu, baru kita ketemu di luar ngumpul di satu tempat di mana gitu. Ternyata ya kita udah di kendaraan masing-masing. Saya kebetulan udah di kendaraan saya, udah putar balik, udah agak sedikit jalan. Nah, dari warung itu kan kebetulan di warung itu ada beberapa orang Pak, ya indikasinya sih preman tuh Pak. Ada sekitar 10 orang lah lebih mungkin. Nah ketika saya udah nyalain kendaraan itu, ya mereka ada satu orang pakaian putih itu ngejar gitu, kayak yang saya lihat sekilas itu dia kayak nyabut senjata gitu Pak dari sini. Nah itu udah kalut kan, memang teman-teman di situ juga memang mau pulang, kondisinya mau pulang, terus kemudian langsung dihajar gitu sama beberapa orang, dan memang bukan 10-20 kayaknya, banyak banget gitu. Nah itu yang kita shock sih Pak sebenarnya kan. Akhirnya kita shock, makanya kalang kabut tadi. Dan Mas Anton itu mungkin ya karena dia posisinya terjepit tuh ya di antara motor gitu kan, di situ sempat ngobrol juga sama security-nya, mungkin itu nggak tertolongnya di situ Mas Anton kan, karena kita juga ketika udah posisi siap-siap mau pulang itu semua udah ngegeruduk ke situ gitu. Akhirnya
yang bisa selamat gitu akhirnya. Untung ada Bang Sayuti yang standby gitu. Mau balik tuh kan, ada kades tuh kan, Bang Sayuti ini udah salaman dulu pamit. Nah nggak tahu kenapa tuh Pak Akang itu di ini nih sama salah satu oknum security sono dan digebukin lah pas di depan saya sama Bang Sayuti. Nah karena ini udah duluan balik kan, Bang ada Rashid namanya ya dari Banten News, dia lari duluan tuh Pak sama ini nih korban. Saya bingung tuh kan, di situ saya bingung tuh, saya mau lari apa gimana nih kalau misalkan nolongin Pak Anteng ini udah nggak bakal tolong soalnya masanya banyak banget. Dikira saya yang ngejar itu dari pabrik itu saja, ternyata dari warga juga banyak. Nah pas dia kena nih Pak, saya lari tuh lewat belakangnya tuh. Nah di depan itu ada Rashid yang video ini tuh yang viral itu, dia naik angkot, baru dapat 100 meter dia naik angkot, masih tuh dikejar sama sekitar 10 orang tuh di belakang. Satu video ini gini kan, dengan kata-kata gini, mati lu berdua katanya. Terima kasih atas dukungan media selama ini dalam pemerintahan kegiatan KNH gitu ya. Kegiatan ini memang ya terlalu ringan, pasti ada potensi bahayanya yang cukup bagi kita semua. Kami tentu merasa sangat prihatin, menyesalkan kejadian ini. Tidak boleh di era seperti ini masih ada kegiatan anarkis yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi kepada para insan jurnalis yang tugasnya memang menyampaikan ke khalayak umum. Itu saya sangat menyesalkan ini terjadi. Tentu saya telah meminta dilengkapi laporan kejadian dan laporan polisinya. Saya telah menyurat secara resmi ke Bapak Kapolres, Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti ini dengan secermat-cermatnya dan mengupayakan agar aktor intelektualnya juga harus ke bawah, tidak hanya mereka yang ada di lapangan, tapi skenario ini juga patut diduga. Kalau lihat CCTV-nya, jadi saya udah lihat CCTV-nya, dimana mulai penyerangan, kemudian tidak kekerasan kepada teman-teman sekalian dan staf kami yang media. Kami tentu merasa sangat keberatan dan saya akan mengawal proses ini, proses hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pada perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut memang tadi saya harapkan tidak hanya di karyawannya, itu tentu pimpinannya juga harus bertanggung jawab. Saya pikir bahwa karyawan tidak semudah itu berani bertindak ini kalau tidak ada arahan-arahan pimpinannya. Tentu kami ingin diselidiki sampai ke tingkat pimpinan yang mengoperasionalkan mereka sehingga melakukan penyerangan. Saya dalam tindak pidana ini tentu kita tidak membedakan pelakunya, apakah itu pelaku umum atau tidak, atau ada sebagian aparat, ya semuanya wajib sama kehidupannya di dalam hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.